Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Afiat. Alhamdulillah kembali lagi bersama saya Apoteker Fauzan di ruang Radio Sehat Alami, tentunya dalam segmen khusus yaitu ruang edukasi sehat alami, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang betapa pentingnya mengkonsumsi obat herbal dengan diawali konsultasi terlebih dahulu bersama dokter kami, yaitu Dokter Irfan Adi Kusuma. Di sini saya akan jelaskan bagaimana caranya agar bisa mendapatkan pengobatan yang aman, efektif, dan efisien. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip 6 tepat yang pernah saya bagikan di channel Telegram Alafiat Sehat Alami. Barangkali Sobat Afiat sudah membacanya. Langsung saja kita akan bahas untuk poin yang pertama, yaitu tepat herbal. Ya, tepat herbal maksudnya adalah kita akan memastikan bahwa Sobat Afiat mendapatkan obat yang sesuai dengan diagnosa dan indikasi medis yang jelas ya. Jadi jangan heran kalau nanti Sobat Afiat saat konsultasi itu akan mendapatkan berbagai pertanyaan yang mungkin Sobat Afiat merasa punya pikiran kenapa sih harus ditanyakan seperti itu. Nah, dan kenapa sih pertanyaannya banyak sekali harus saya jawab? Ini kan cuman pengobatan herbal. Jadi pemikiran seperti itu harus kita luruskan ya, bahwasanya meskipun ini yang kita lakukan adalah pengobatan dengan herbal alami yang terkenal aman, kita ingin menekankan bahwa pengobatan herbal pun perlu penggunaan yang tepat. Jadi manfaatnya dengan pemilihan herbal yang tepat ini insya Allah akan memberikan efek terapeutik atau efek terapi yang optimal untuk penyakit yang Sobat Afiat derita, sehingga insya Allah semakin besar persentase untuk bisa sembuh. Bahkan ketika kita bisa mendapatkan diagnosa yang lebih tepat dan herbal yang pas, itu waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsumsi herbal pun insya Allah lebih singkat seperti itu. Dan resikonya perlu Sobat Afiat ketahui, jika salah herbal, salah penggunaan obat herbal ya, bisa jadi kalau tidak sesuai indikasi ini dapat menyebabkan ya kegagalan terapi tentunya yang pertama. Dan yang harus kita perhatikan juga, resiko efek samping pun bisa jadi akan muncul seperti itu. Misalnya nih ya, ketika beberapa tanaman yang digunakan untuk mengatasi masalah pencernaan atau peradangan ya, jika diberikan pada pasien dengan kondisi hati atau organ ginjalnya ada evaluasi medis tertentu ya, dapat memperburuk kondisi organ tersebut. Nah, jadi perlu berhati-hati ya. Selain itu, memang penggunaan herbal yang tidak sesuai indikasi ini juga bisa juga menyebabkan efek yang justru berlawanan. Kalau istilah medisnya efek antagonisme ya. Jadi justru obat ini bukannya menyembuhkan, tapi malah bisa jadi memperparah penyakit itu sendiri. Bahkan bisa jadi menimbulkan komplikasi baru ya. Contohnya nih, pemberian herbal anti peradangan ya pada pasien gangguan perdarahan ya. Tujuan utamanya untuk meredakan peradangannya. Tapi di sisi lain dia ada resiko untuk meningkatkan perdarahan ya. Seperti itu, jadi harus diwaspadai. Di sini saya ambil dari jurnal Herb Induced Liver Injury. Jadi di situ memang disebutkan untuk rasionalitas penggunaan herbal itu penting untuk menghindarkan gangguan hati atau bisa juga gangguan ginjal seperti itu. Yang kedua adalah tepat dosis. Setelah jenis herbal yang sesuai ya, kita ingin memastikan bahwa Sobat Afiat akan mendapatkan dosis herbal yang pas, sesuai. Nah, parameternya apa? Bisa jadi dari usia, berat badan, kemudian ada parameter klinis lain seperti kondisi organ hati dan ginjal yang bisa jadi kurang baik, dan artinya itu akan mempengaruhi dosis yang kita berikan, karena beberapa herbal seperti yang pada poin pertama tadi bisa mempengaruhi
atau menurunkan kesehatan hati atau ginjal atau organ lain yang bermasalah. Ya, jadi kalau dosisnya tepat, insya Allah efektivitasnya akan lebih maksimal. Jadi pengobatan itu akan optimal, kemudian meminimalkan toksisitas atau efek kemungkinan keracunan dari overdosis atau kelebihan dosis. Meskipun kejadian untuk overdosis pada herbal ini sangat minim ya, sangat jarang terjadi. Tapi tentu kita tetap harus waspada. Nah, saya berikan contoh lagi. Jadi kurkumin yang terdapat dalam kunyit ya, kunyit atau temulawak, yaitu banyaknya di rimpang tersebut. Nah, itu setelah saya cari pada literatur ilmiah, memang sebenarnya dia ada dosis minimal dan maksimalnya, ya, yaitu dari 500 mg hingga 2000 mg per hari. Nah, biasanya itu bisa dibagi jadi 1-2 dosis. Nah, dan dosis ini ya sudah digunakan dalam berbagai studi klinis, ya, jadi sudah diterapkan pada manusia untuk manfaat anti peradangan atau antioksidan. Walaupun secara keamanannya itu dalam sehari oleh FDA, ini BPOM-nya di Amerika ya, itu meneliti 8 gram kurkumin itu aman dikonsumsi setiap hari. Namun tetap saja namanya dosis maksimal ini kalau dikonsumsi secara terus-menerus atau rutin ya, itu bukan tidak mungkin nanti akan menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, bisa timbul mual atau justru diare, itu juga bisa. Jadi Sobat Afiat perlu berhati-hati dengan dosisnya. Ini saya ambil dari Harvard Health Publishing tahun 2024 kemarin ya. Di situ tentang artikel benefit turmeric, look at the evidence, seperti itu. Nah, yang ketiga, selain tepat obat herbal, tepat dosis, yang ketiga adalah tepat waktu ya. Jadi sobat afiat harus memastikan bahwa obat ini dikonsumsi sesuai anjuran ya. Misal, nih ada hal penting ya. Di situ dianjurkan dikonsumsi sebelum makan atau sesudah makan. Artinya kalau sebelum makan itu memang herbal lebih bagus. Penyerapan di dalam saluran cerna itu saat perut kosong. Jadi diminum setengah jam sampai 1 jam sebelum makan. Itu agar penyerapannya maksimal. Atau juga selain sebelum atau sesudah makan juga harus diperhatikan interval waktunya ya. Tepat waktu ini, interval waktu juga berpengaruh sangat penting ya. Jadi misalnya anjurannya biasanya ya 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari, seperti itu. Itu harus sobat afiat perhatikan, harus sobat afiat ikuti sesuai anjuran tersebut. Karena ini memang berhubungan dengan dosis itu tadi. Jadi dosis itu di dalam tubuh, zat aktif dalam tubuh itu berhubungan dengan interval anjuran konsumsi obat. Jangan sampai nih gara-gara kesibukan sobat afiat ya, ketika dianjurkan 3 kali sehari, tapi di hari-hari kerja ini karena sangat sibuk, jadi untuk siang hari selalu terlewat. Nah, itu pasti akan mempengaruhi efektivitas terapi secara keseluruhan ya. Harusnya minum 3 kali sehari, sobat afiat hanya meminumnya 2 kali sehari saat pagi dan malam. Nah, yang siang ini terlewat dan tidak bisa juga nanti sobat afiat karena siang ini terlewat, jadi nanti malam minumnya 4 ya. Jadi yang siang dan malam itu digabung. Itu juga jangan seperti itu. Jadi seperti itu ya sobat afiat. Tepat waktu sangat penting, baik dari sisi intervalnya maupun dari kapan obat ini harus diminum. Setelah makan atau sebelum makan, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tepat cara pemberian ya. Pastikan sobat afiat ini menggunakan herbal sesuai jenis sediaannya. Walaupun ya memang pada sediaan herbal ini mungkin paling sering antara obat oles atau diminum ya. Oles atau diminum, yang diminum ini bisa jadi
kapsul atau sediaan cair juga bisa. Nah, tentu kalau ini insya Allah mudah ya untuk Sobat Afiat membedakannya ya. Intinya di sini butuh kehati-hatian. Ada yang berkaitan dengan poin ini, yaitu ada kasus yang mungkin sering saya dengar sebagai praktisi herbal ya, bertemu langsung dengan pasien itu mereka langsung melepas obat dari cangkang kapsul. Ini untuk yang sediaan kapsul ya. Jadi cangkang kapsul itu dilepas, diambil isi obat herbalnya, kemudian untuk langsung diminum. Nah, seperti itu tidak bisa kita benarkan ya, karena cangkang itu sendiri pun punya manfaat dalam sediaan herbal ini. Yang pertama, kalau Sobat Afiat sampai melepas cangkang kapsul kemudian baru meminumnya, itu bisa jadi penyerapan zat aktif bisa berubah ya. Jadi kapsul ini sudah dirancang untuk melindungi isi herbal dari asam lambung yang kuat dan membantu pelepasan zat aktifnya itu secara bertahap di saluran pencernaan ya. Jadi jika cangkang kapsulnya dilepas ya, tentu zat aktif herbal ini bisa langsung terpapar asam lambung yang bisa menyebabkan istilahnya degradasi atau penurunan efektivitas zat aktif seperti itu. Kedua, rasa dan bau tidak sedap akan semakin terasa. Jadi ketika dilepas itu tentunya beberapa herbal itu kan memiliki rasa ataupun aroma yang bisa jadi tidak nyaman ketika mau kita minum. Nah, karena fungsi cangkang kapsul itu untuk melindungi itu dari rasa yang tidak sedap atau aroma yang tidak enak. Nah, kalau dilepas ya bisa jadi mengganggu saat Sobat Afiat ingin meminumnya, seperti itu. Yang ketiga, iritasi saluran cerna. Itu bisa saja terjadi juga. Jadi beberapa zat herbal ini bisa mengiritasi lambung atau kerongkongan jika langsung kontak tanpa perlindungan kapsul. Ya, jadi kapsul ini selain berguna dalam penyerapannya, efektivitasnya itu juga berguna untuk melindungi dari resiko iritasi. Entah itu dari mulut, kerongkongan, sampai ke saluran cerna. Dan yang terakhir, akibatnya kalau dilepas dari cangkangnya itu dosis tidak terjaga dengan baik. Nah, jika kapsul dituang langsung, ini ada resiko tumpah, berkurang, atau dosisnya jadi tidak tepat, sehingga efektivitas terapi pun otomatis akan berkurang. Jadi sebaiknya kapsul herbal itu ya diminum utuh sesuai petunjuk untuk menjaga efektivitasnya, kenyamanan, dan juga keamanan saat mengkonsumsi. Nah, jadi jika ada kesulitan menelan kapsul atau memang itu tidak cocok dengan pasiennya, usia pasien yang masih kecil biasanya ya, itu ya lebih baik konsultasikan dengan tenaga profesional kami, yaitu Dr. Irfan Adikusuma, untuk alternatif. Barangkali ya kita bisa memberikan alternatif yang lebih aman, seperti itu. Kemudian setelah tepat penggunaan ya, kita masuk ke tepat pasien ya. Tepat pasien ini kita ingin memastikan bahwa pasien yang konsultasi itu benar-benar yang mendapat obat herbalnya. Bisa dicek dari nama, tanggal lahir, dan data unik lainnya ya. Jadi jangan sampai salah antara pasien satu dengan yang lain, karena bisa berakibat fatal kan. Bisa tertukar herbalnya yang justru memperparah kondisi penyakit. Dan misal nih, Sobat Afiat nih konsultasi secara langsung ya. Konsultasi secara langsung juga kita akan memastikan bahwa orang yang konsultasi ini untuk siapa? Apakah untuk yang konsultasi sendiri atau untuk orang lain? Misalnya nih, dia konsultasi tapi untuk anaknya. Ya konsultasi tapi untuk neneknya. Nah, itu kan nanti akan mempengaruhi hasil diagnosa dan juga hasil peresepan herbal ya. Jadi perlu hati-hati, jangan sampai herbal orangnya dewasa, konsultasi ternyata herbal yang dia bawa pulang itu ditujukan untuk anaknya. Jadi bisa jadi dosisnya pasti akan berlebih, seperti itu.
Kemudian yang terakhir ya, 6 tepat, yang poin ke-6 yaitu tepat durasi pengobatan ya. Di sini memang pasien harus mengonsumsi obat selama jangka waktu yang sudah ditentukan oleh dokter kami atau dokter konsultan kami sesuai dengan petunjuk penggunaan obatnya. Jadi tidak boleh dihentikan terlalu cepat meskipun gejalanya sudah membaik. Dan juga tidak boleh juga diperpanjang tanpa indikasi yang jelas. Karena biasanya sobat afiatnya, entah itu pengobatan konvensional ataupun pengobatan herbal, ketika mengkonsumsi obat dan efeknya sudah dirasakan, wah badan saya sudah lebih enak nih. Saya tidak perlu melanjutkan dong. Nah, itu pemahaman yang perlu kita luruskan. Jadi tetap ikuti anjurannya. Dengan mengikuti durasi yang tepat itu akan menghindari resistensi dan komplikasi. Jadi resistensi itu ketika kita meresepkan herbal untuk kasus infeksi, entah itu infeksi bakteri ataupun virus ataupun jamur seperti itu. Kita berikan resep obat itu sudah dengan perhitungan bahwasanya durasi yang kita berikan itu insya Allah durasi yang akan mematikan bakteri atau mematikan virus tersebut. Jangan sampai ketika badan sudah terasa enak, seolah virusnya sudah mati, tapi ternyata herbalnya dihentikan. Sebelum masih ya, herbalnya masih banyak, sobat afiat sudah menghentikan itu. Akhirnya bakteri atau virus yang sudah dalam proses menuju kematian yang sempurna itu dia akhirnya belum sempat mati sempurna, obatnya dihentikan dan akhirnya dia hidup lagi. Hidup dengan kondisi lebih kuat. Nah, ini yang menjadi bahaya. Dia hidup dengan kondisi yang lebih kuat sehingga ketika herbal itu kita berikan lagi, itu tidak akan mempan untuk bakteri tersebut. Jadi harus diselesaikan pengobatannya sesuai durasi agar tuntas ya, bakterinya mati dengan tuntas, virusnya mati dengan tuntas, seperti itu ya. Itu ya tadi beberapa poin atau 6 poin yang saya maksud bagaimana kita bisa mencapai pengobatan yang aman, efektif dan efisien. Poin 6 tepat dari yang saya jelaskan tadi itu yang pertama adalah tepat herbal, kemudian yang kedua tepat dosis, yang ketiga tepat waktu, yang keempat tepat cara pemberian, yang kelima tepat pasien, dan yang terakhir yang keenam adalah tepat durasi pengobatan. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang kedua ini. Semoga bisa melengkapi info untuk sobat afiat yang ingin berobat atau terapi dengan memaksimalkan herbal alafiat sehat alami. Terima kasih atas perhatiannya, pendengar setia Ruang Radio Sehat Alami. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.